Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Profesional Politeknik. Baik, di sini first let me introduce myself and my teamwork. Hello, my name is Kamarudin. I am from B class. Hello, my name is Nugroho Dwi Saputra. I'm from B class. Hello, my name Auren Nurski Imani. I'm from B class. My name is Arya Trisna Nugraha. I'm from B class. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya memakai alat pelindung diri pada saat kita bekerja. Yang pertama, di sini terdapat safety helmet. Ini fungsinya untuk melindungi kepala kita dari material-material yang jatuh saat kita bekerja. Yang kedua adalah safety gloves. Di sini fungsinya untuk melindungi tangan kita pada saat kita bekerja, seperti terkena lecet, tertimpa bahan-bahan yang bisa mengakibatkan tangan kita terluka. Di sini ada safety vest, gunanya untuk menotis para pekerja yang memakai, terutama pada area yang berbahaya. Terutama lagi sebagian untuk pada saat bekerja di malam hari yang gelap cahaya seperti itu, agar lebih mudah ternotis. Dan yang terakhir, memakai yang namanya safety shoes. Safety shoes ini sangat penting karena selain sepatunya yang didesain khusus untuk bekerja di area alat berat, juga di depan sini terdapat besi baja yang berguna untuk melindungi jari-jari kita agar tidak tertimpa oleh objek yang jatuh. Lalu ada juga kita seperti memakai kaos ini yang didesain khusus untuk bekerja, yang memiliki reflektor hingga pada saat bekerja gitu kita ternotis karena reflektor ini seperti vest, sama menyala-menyala. Baik, cukup sekian alat pelindung diri yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada bucket berfungsi untuk mengangkat material. Baik, di sini ada lift arm berfungsi untuk menopang bucket dan digerakkan oleh silinder. Baik, di sini ada front wheel dan di sini ada rear wheel. Berfungsi untuk menggerakkan unit. Baik, dan selanjutnya di sini ada rig cylinder dan di sini ada boom cylinder dan di sini ada tail lever. Baik, itu saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada unit wheel loader. Yang pertama ada engine, fungsinya untuk mengubah energi panas menjadi energi gerak. Lalu yang kedua ada torque converter, agak mendalam ini barangnya. Sini berfungsi sebagai kopling otomatis pengganti kopling manual. Di sini ada torque converter charging pump yang berfungsi untuk memastikan tekanan oli pada torque converter untuk ikut serta membantu dalam pendinginan dan pelumasan sistem agar berfungsi optimal. Transfer gear Di sini adalah untuk membagi tenaga dari transmisi ke poros roda depan belakang untuk penggerak 4 roda. dengan kekuatan Lalu selanjutnya sampai 3 kali lipat saat alat berat mendapatkan. ini ada hydraulic pump dan steering pump. Yang pertama, hydraulic pump berfungsi untuk menggerakkan sistem hidrolik untuk mengoperasikan bucket, bom, dan attachment lainnya. Sedangkan steering pump memberikan tekanan oli untuk menggerakkan sistem kemudi. Ada brake atau brake depan, front brake, brake front di belakang persis pada final drive tersebut. Fungsinya untuk menghentikan atau memperlambat wheel loader. Berikutnya ada front axle. Front axle ini berfungsi
untuk menyambungkan roda depan dengan sistem suspensi atau transmisi serta mendukung alat berat. Lalu ada diferensial front, ada rear axle. Ini berfungsi untuk menghubungkan roda belakang ke sasis serta mendukung berat wheel loader dan beban operasional. Itu adalah rear diferensial. Saya tunjukkan yang itu agak ke dalam, Mas. Yang ini rear diferensial berfungsi untuk membagi torsi roda belakang, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda saat bermanuver. Yang di dalam ini agak ketutupan. Dan di sini ada front ada rear final drive. Ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran dan meningkatkan torsi untuk roda belakang. Lalu yang selanjutnya dari sini, Mas. Lalu di tempat di belakang final drive tersebut ada rear brake, sistem pengereman pada roda belakang, yakni untuk membantu menghentikan atau memperlambat alat berat. Ada rear drive shaft yang ini, teman-teman. Di dalam ini terdapat yang ini, diferensial front. Yang ini. Nah, ini berfungsi untuk rear drive shaft ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari center drive shaft ke diferensial belakang untuk menggerakkan roda belakang. Ini ada front diferensial yang berfungsi untuk membagi torsi secara merata antara roda depan, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda saat berbelok. Lalu di sini ada parking brake yang berfungsi untuk pengereman yang digunakan yang digunakan untuk menjaga wheel loader tetap diam saat diparkir. Lalu di sini ada front drive shaft yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari transfer ke diferensial untuk menggerakkan roda di depan. Lalu di sini ada flange bearing untuk mendukung dan mengurangi gesekan pada poros penggerak atau komponen yang berputar. Lalu di sini ada yang ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari transfer ke drive shaft belakang. Ini namanya center drive shaft. Di sini ada lift lever. Fungsinya untuk alat kontrol manual yang digunakan oleh operator untuk mengoperasikan lift silinder. Ketika diaktifkan, lever ini mengatur aliran fluida hidrolik untuk mengangkat atau menurunkan boom. Oke, di sini ada lift silinder. Fungsinya untuk mengangkat atau menurunkan lengan boom atau loader. Oke, di sini ada control valve. Ini. Kau tunjuk, kau pegang. Oke. Fungsinya untuk mengatur aliran fluida hidrolik ke berbagai aktuator. Di sini ada hydraulic steering pump. Fungsinya untuk mengubah tenaga mekanis dari mesin menjadi tenaga hidrolik, memompa fluida hidrolik dari hidrolik tank ke main control valve untuk menggerakkan silinder. Oke, di sini ada dome silinder. Fungsinya untuk mengontrol gerakan bucket atau untuk menggunakan material yang diangkat, berfungsi untuk memiringkan bucket agar material dapat dibuang dengan presisi. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini ada hydraulic tank. Fungsinya untuk menyimpan fluida hidrolik yang diperlukan untuk sistem hidrolik dan
menyediakan suplai fluida yang cukup untuk mengoperasikan sebagai komponen seperti lift silinder dan dome silinder. Di sini ada lift lever. Fungsinya untuk alat kontrol manual yang digunakan oleh operator untuk mengoperasikan lift silinder. Ketika diaktifkan, lever ini mengatur aliran fluida hidrolik untuk mengangkat atau menurunkan boom. Di sini ada hidrolik tank yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan fluida hidrolik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem hidrolik termasuk sistem kemudi dan lainnya. Tangki ini memastikan ketersediaan fluida hidrolik dalam jumlah yang cukup dan menjaga kestabilan sistem hidrolik. Baik, di sini ada hydraulic and steering pump yang berfungsi mengubah tenaga mekanis dari mesin menjadi tenaga hidrolik dengan cara memompa fluida hidrolik dari tangki ke sistem hidrolik termasuk ke sistem kemudi dan akuator lainnya. Baik, di sini ada steering valve yang berfungsi untuk mengatur aliran fluida hidrolik ke silinder kemudi berdasarkan gerakan roda kemudi. Valve ini mengontrol arah dan tekanan fluida untuk menghasilkan gerakan kemudi yang diinginkan. Baik, di sini ada differential. Baik, selanjutnya ada steering cylinder. Ini berfungsi untuk mengubah tenaga hidrolik dari fluida yang dipompa oleh steering valve menjadi tenaga mekanis untuk menggerakkan roda kemudi, sehingga memungkinkan pengemudi untuk mengarahkan wheel loader. Selanjutnya ada gearbox. Ini berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda melalui sistem penggerak. Pada konstek kemudi, gearbox juga membantu mentransfer gerakan dari steering column ke roda kemudi atau sistem aktuasi lainnya. Baik, di sini ada steering wheel. Steering wheel ini adalah alat kontrol utama yang digunakan oleh operator untuk mengarahkan wheel loader. Gerakan putaran roda-roda kemudi akan diterjemahkan menjadi perubahan arah melalui sistem kemudi hidrolik. Langsung. Selanjutnya ada steering column. Ini berfungsi sebagai penghubung antara roda kemudi dan sistem kemudi, termasuk steering valve atau gearbox. Steering column meneruskan gerakan rotasi dari roda kemudi ke komponen kemudi lainnya.